Ya, kita lanjut penjelasan psikologi sosial sebagai sebuah pengantar. Nanti teman-teman akan saya jabarkan beberapa hal yang menjadi pemahaman awal sekali terkait dengan psikologi sosial. Oke, kita ikuti penjabaran sesi 2 dalam pengantar psikologi sosial. Selamat menikmati bersama keluarga atau bersama orang lain, atau nikmatilah dengan bekerja atau aktivitas lain yang positif untuk Anda. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu bawa hand sanitizer untuk aktivitas-aktivitas bersama Anda. Oke, kita ikuti penjelasan berikutnya ya. Ini, siu. Oke, jadi psikologi sosial kita review lagi pada pertemuan atau sesi sebelumnya terkait dengan bahasa, komunikasi, kemudian pikiran, dan interaksi sosial. Nah, ini kita lihat tadi kan, ini adalah gambar orang membawa bunga. Nah, sebenarnya dia sedang apa? Nah, kita lihat seperti tadi atau di sesi tadi, orang sedang ini menggunakan proses berbahasa, tapi bahasanya tidak bahasa verbal, bahasanya adalah bahasa simbol. Nah, ini ada proses interaksi, ada proses berpikir antara satu orang dengan orang lain, dan orang akan menggunakan berbagai bahasa yang dia miliki untuk mengungkapkan pikiran atau perasaannya pada orang lain. Seperti ini mungkin adalah perasaan sedang jatuh cinta, sedang tertarik pada orang lain, maka dia ungkapkan dengan bunga. Nah, ini adalah bahasa dan teknik komunikasinya seperti itu. Bahasanya pakai bahasa bunga dan komunikasinya dengan cara seperti itu. Nah, ini juga menjadi bagian dari objek investigasi psikologi sosial. Bagaimana orang lain mempengaruhi kita? Nah, ini yang penting untuk kita ikuti ya. Jadi orang lain mempengaruhi cara kita menjelaskan sebuah peristiwa. Contohnya, kalau saya sering nonton nonton Mahabharata atau nonton Radha Krishna, maka beberapa hal yang saya tonton itu akan menjadi salah satu sumber untuk menjelaskan ke orang lain dengan melakukan analogi-analogi pada film-film itu. Misalnya saya kemudian menonton film dan pada akhirnya saya meresapi cerita itu dan kemudian mereproduksi menjadi suatu penjelasan-penjelasan. Nah, inilah cara kita menjelaskan sebuah peristiwa. Suatu contoh, siapa yang salah ketika di antara pasangan Anda berselingkuh? Nah, siapa yang salah? Nah, setiap orang akan melakukan defense atau pertahanan diri untuk menjelaskan siapa yang paling benar. Nah, dua pasangan ini akan sama-sama memberikan sudut pandang dengan cara menjelaskan peristiwa itu ala cara dia memberikan penjelasan. Maka kalau Anda seorang konselor, tidak boleh hanya mendapatkan penjelasan dari satu sisi. Jadi penjelasan itu bukan kemudian Anda tumbuh sikapnya memihak pada seseorang, tapi itu harus dijadikan sebagai sarana informasi. Jadi Anda mendapatkan informasi. Nah, informasi itu harus dikumpulkan dengan begitu banyak dan kemudian diambil kesimpulan. Itu caranya kita memahami situasi sosial. Orang lain mempengaruhi apa yang kita rasakan. Kepada siapa Anda curhat? Kepada ibu, kepada bapak, kepada teman, kepada orang-orang istimewa, kepada kiai, kepada dukun, kepada siapa? Nah, mengapa orang itu kemudian harus itu memilih menjadikan orang lain itu sebagai tempat curhat? Nah, ini tentu ada namanya orang lain mempengaruhi apa yang kita rasakan. Kemudian orang lain mempengaruhi cara kita berperilaku. Seorang pemain sepak bola itu juga akan mengidolakan orang lain. Kemudian dia berusaha untuk menyamai itu atau setidaknya menjadikan figur itu sebagai semangat untuk berlatih gitu. Sorry. Nah, orang lain mempengaruhi cara kita berperilaku. Mengapa supporter
mengamuk atau terjadi bentrok antar supporter sepak bola. Ini sakjane opo ya? Ya sing main-main wong kono kalah ya kono-kono. Kita ngamuk ngono lho. Lha apa supporter itu ngamuk? Ya kono-kono sing main, kono-kono sing apa? Jungkir balik. Tapi mengapa kita harus membela begitu rupa sampai ngamuk gitu? Nah, ini barangkali apa ya? Supporter itu sudah laten gitu, sudah apa ya istilahnya, sudah sangat sangat mencintai timnya, tim sepak bolanya, sehingga dia harus melakukan misalnya onar atau kerusuhan dan sebagainya itu. Mengapa orang yang ngefan dengan seorang artis menjadi begitu histeris? Tokoh Korea itu siapa? Ketika ada idolanya itu datang itu wah histeris. Kalau Anda nonton konser-konser itu, nah histerianya kan luar biasa, histerisnya kan luar biasa. Nah, itu menunjukkan bahwa orang lain mempengaruhi cara kita berperilaku. Teman-teman semuanya, di dalam psikologi sosial itu ada satuan analisisnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita ingin menyimpulkan suatu peristiwa dengan ilmiah, nah, satuan analisisnya apa? Nah, di psikologi sosial, satu analisisnya adalah pertama individu dengan individu. Jadi individu-individu. Jadi orang dengan orang itu ya kayak bercermin itu individu dengan individu. Individu yang menjadi pelakunya sama individu yang mungkin menjadi bayangannya gitu. Atau seorang tadi yang histeris melihat tokoh atau artis idolanya, dia kemudian histeris. Nah, itu individu dengan individu. Kemudian individu dengan kelompok. Nah, bagaimana Anda menjadi bagian dari anggota organisasi kemahasiswaan? Nah, itu bisa diselidiki juga. Nah, itulah satuan analisisnya. Jadi, batasan-batasan analisis psikologi sosial ada 3 gitu. Yang pertama tadi adalah individu dengan individu, atau yang kedua individu dengan kelompok, dan yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Jadi intergroup relation. Nah, bagaimana kelompok pemihak Nikita Mirzani sama kelompok pemihak Mahir, Ustadz Mahir. Nah, ini saling gontok-gontokan, atau kelompok organisasi A dengan kelompok organisasi B yang tidak cocok itu misalnya saling konflik atau saling beradu sikap keagamaannya, saling berebut ideologi politiknya. Nah, ini bisa dijadikan satu penyelidikan yang disebut sebagai satuan analisis dalam psikologi sosial. Oke, sudah jelas kan yang ini ya. Jadi ada 3. Perdebatan. Jadi sebagai konsekuensi berpikir ilmiah, banyak perdebatan-perdebatan yang muncul. Tentu di dalam psikologi sosial akan ada banyak perdebatan. Contohnya tadi adalah nature sama nurture saja sudah banyak perdebatan. Termasuk di Eropa, di Amerika. Kalau di Amerika itu satuan analisisnya lebih kepada individu gitu. Jadi dikasih instrumen, kemudian dikasih skala tadi, kemudian suruh ngisi, kemudian dianalisis itu individu. Kalau di Eropa biasanya kajiannya individu. Nah, jika ini kritiknya mungkin ya. Jika kajiannya individu, maka terjadi individualisasi fenomena sosial. Jadi yang ditonton, yang diselidiki hanya orang yang bercermin tadi. Jadi individualisasi fenomena sosial. Nah, ini kritik dari Eropa, pemikir-pemikir Eropa atau ilmuwan-ilmuwan Eropa yang cenderung tidak individual. Ya, ini kita maklumi karena beberapa tokoh-tokoh sosialis itu dari Eropa juga banyak itu. Seperti Marxisme gitu juga dari Eropa. Lepas dari konteks sosial, jadi mengisolasi situasi sosial itu kalau penyelidikannya individu. Kemudian mengingkari kenyataan sejarah. Contohnya kalau kita sudah besar, sebenarnya kita itu kan dipengaruhi oleh banyak hal. Termasuk tentang sejarah hidup kita gitu. Jadi secara individu akan kalau kita menyelidiki secara individu, maka hal-hal sosial itu
banyak terabaikan gitu atau ditinggalkan, tidak menjadikan salah satu unit analisis. Nah, ini ilmuwan-ilmuwan Amerika biasanya sangat getol membangun konteks sosial ini dalam pemahaman psikologi sosial. Tapi ini semua dalam kerangka perdebatan. Oke, Pren, mengapa kita harus mempelajari psikologi sosial? Mengapa temanku harus mempelajari psikologi sosial? Ya, sebagai warga negara yang mempunyai informasi, kita bisa menggunakan psikologi sosial itu untuk memahami dan menyelesaikan isu serta problema sosial. Misalnya hari ini isu terkait dengan bencana itu juga ada problema sosial. Isu terkait dengan konflik antar remaja itu, tawuran itu juga kita bisa gunakan pendekatan-pendekatan psikologi sosial untuk menyelesaikan masalah itu. Psikologi sosial dapat menjadi pengetahuan yang bisa menolong kita untuk mencari alternatif atas isu sosial yang kompleks. Jadi problem-problem sosial hari ini bisa didekati dengan psikologi sosial, apalagi di masa pandemi ini ya. Kita bisa bayangkan bagaimana kita dikekang untuk berada di rumah. Nah, sementara habit sosial kita itu uculan, suka dolan, suka berkumpul, remih, jagongan, kumpul di pos kampling, mengunjungi teman, bergerombol dan lain itu salah satu bagian dari habit orang. Tetapi bagaimana ketika itu dibatasi? Ketika itu dibatasi, maka akan timbul reaksi-reaksi individu atas peristiwa sosial yang dilarang. Nah, itu juga bisa kita selidiki dengan psikologi sosial, gitu. Apa saja yang bisa kita jadikan sebagai praktek psikologi sosial dalam kehidupan sehari-hari? Jadi psikologi sosial sangat bermanfaat untuk masalah sehari-hari. Misalnya Anda seorang guru, Anda mempelajari hubungan antar murid, Anda mencoba untuk mempelajari bagaimana imajinasi seorang murid terkait dengan kesuksesan, apakah dia punya idola suksesnya atau dia tidak punya idola suksesnya, misalnya begitu. Itu yang nanti menentukan motivasi anak didik kita. Atau merdeka belajar itu bagaimana? Merdeka belajar itu apakah harus dikembangkan dengan pendekatan individu atau kolektif sosial, individu dengan kelompok, hubungan antar kelompok misalnya kolaborasi gitu. Nah, ini penting psikologi sosial Anda terapkan di situ. Marketing dan advertising atau kampanye. Jadi ketika Anda jualan itu bisa juga menjadi salah satu bagian dari investigasi saintifik, bagaimana mempengaruhi orang, bagaimana orang percaya terhadap barangnya, bagaimana orang kemudian mengulang membeli produk Anda. Itu juga kaitannya dengan psikologi sosial. Seorang dokter dan ahli kesehatan itu juga sangat membutuhkan psikologi sosial. Pejabat penegak hukum, ini psikologi forensik biasanya. Kalau dokter dan ahli kesehatan, banyak teman-teman klinis masuk di situ. Para pekerja untuk kenyamanan, mengorganisasi, dan meningkatkan produktivitas. Nah, ini misalnya tentang kinerja, tentang produktivitas, dan hal-hal yang ada kaitannya dengan kerja. Seluruh pengalaman yang terkait dengan diri kita bersama teman, orang tua, saudara, bos, di antara para pekerja, atau partner romantis. Jadi, intimasi, hubungan intim, itu juga bisa dibaca dengan psikologi. Jadi banyak sekali, masih ada lagi ya, wah banyak sekali jadi psikologi sosial itu, sampai yang di belakang itu bilang, nanti kok ono psikologi. Ya itulah manfaat psikologi, karena psikologi terkait dengan manusianya. Tergantung nanti manusianya masuk di mana. Kalau manusianya masuk di bidang kesehatan, ya tentu kita bisa menggunakan dan menerapkan psikologi sosial dalam kehidupan sehari-hari di bidang kesehatan. Dan banyak sekali, mungkin hari ini Anda sedang giat-giatnya menjadi YouTuber, atau Anda sedang berjibaku bagaimana meningkatkan produktivitas di dunia maya. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Jadi psikologi sosial bisa kita gunakan untuk memahami diri kita. Kamu bisa belajar hal mengenai diri kamu.
Jika kamu berpikir jadi negosiator misalnya, calon politikus atau politikus, apa yang perlu kamu pertimbangkan untuk menjembatani dua orang yang berbeda pendapat? Konflik di dalam pekerjaan misalnya, di dunia kerja, bosnya sama karyawannya selalu nggak nyambung, ya Anda bisa jadi seorang negosiator. Atau Anda menjadi mediator konflik perkawinan, konflik pertemanan, dan banyak hal yang ada kaitannya dengan relasi sosial. Nah, itu juga bagian dari cara kita untuk bisa memahami sebagai mediator yang baik itu seperti apa. Nah, harus paham psikologi sosial sehingga kita bisa memahami peran kita masing-masing. Jika kamu seorang pegawai marketing misalnya, kamu perlu cara meyakinkan orang terhadap produkmu. Nah, itu loh. Ketika upload di Instagram, Mbak, ketika upload di Instagram, apa yang menjadikan orang itu tertarik dan apa yang membuat kita atau menciptakan agar desain kita menarik. Jadi menarik itu tidak hanya karena promosinya, tapi desainnya juga. Nah, desainnya menarik, catching-nya itu di mana itu? Warnanya, bentuknya, atau yang lainnya. Nah, orang banyak tertarik di mananya itu bisa kita jadikan sebagai bahan produktivitas kita. Dan banyak sekali hal-hal yang ada kaitannya dengan pemahaman diri kita. Nah, ini tugas-tugas lewat aja lah. Hubungan psikologi sosial dengan area kajian psikologi. Jadi di psikologi itu banyak sekali, tidak hanya psikologi sosial. Jadi ada perkembangan, ada kepribadian, ada kognitif, ada konseling dan klinis itu. Jadi kalau di psikologi kepribadian, sifat atau trait akan menolong menjelaskan perilaku manusia. Jadi ini individu. Kalau kepribadian ngomong individu dalam konteks kecenderungan sifat atau trait. Topik yang biasanya bisa dikaitkan ya perbedaan individu akan mempengaruhi perilaku sosial seseorang. Nanti temanya self esteem, harga diri, konsep diri, terus motivasi mungkin dan lain sebagainya. Psikologi perkembangan, perubahan usia dalam mempengaruhi kemampuan dan perilaku manusia. Bagaimana masa anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa itu orang memiliki perilaku yang berbeda-beda. Konteks sosialnya juga berbeda-beda. Kalau masih anak-anak itu masih lucu-lucunya gitu. Banyak orang yang suka gitu, tapi kalau sudah remaja ucul terus, ucul terus nggak tahan di rumah. Jadi pengaruhnya ke orang lain lebih banyak. Nah, topik-topik yang terkait dengan psikologi sosial apa ya? Ini ada relationship, kemudian tadi pertemanan, kemudian hubungan, dukungan sosial misalnya begitu. Psikologi kognitif, bagaimana pikiran manusia bekerja. Jadi kalau psikologi kognitif lebih banyak pada pikiran-pikiran. Nah, di psikologi sosial akan banyak kajian-kajian kognisi sosial. Satu contoh, mengapa orang itu punya prasangka terhadap agama tertentu. Misalnya Islamisasi, Kristenisasi, itu terkait dengan kognisi sosialnya. Bagaimana dia merekam informasi keagamaannya menjadi pikirannya, membentuk pikirannya. Psikologi konseling dan klinis. Jadi ini terkait dengan cara menyelesaikan masalah begitu. Jadi fokusnya bisa problem mental dan psikologis yang mempengaruhi terhadap kesejahteraan seseorang. Misalnya kesendirian, loneliness, topik-topiknya rasa malu, problematika hubungan, depresi, kecemasan, terus hari ini misalnya trauma atau kecemasan ya mungkin, atau depresi, stres depresi kalau misalnya hari ini kehilangan pekerjaan, itu bisa kita masuk di area-area situ. Perbedaan psikologi sosial dari ilmunya yang lain, terutama ini adalah sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Kalau sosiologi itu fokus utamanya di kekuatan sosial dan budaya mempengaruhi perilaku manusia.
Sementara kalau di psikologi sosial lebih fokus pada tadi, unit analisisnya adalah individu-individu, individu kelompok, kemudian kelompok dengan kelompok. Itu ada kaitannya dengan sosiologi. Kalau antropologi, studi budaya masa lalu dan masa kini. Jadi banyak sekali kita mempelajari budaya-budaya tertentu terkait dengan perilaku masyarakat tertentu. Nah, ini bisa juga diselidiki dengan menggunakan ini perjumpaan antara psikologi sosial sama antropologi. Kemudian ilmu politik, studi kalau di ilmu politik studi tentang teknik pemerintahan dan hal-hal yang terkait dengan itu. Kalau di psikologi sosial itu fokus eksklusif pada domain politik, menyelidiki sistem daripada eksperimen apa ini? Nah, fokus eksklusif pada domain politik, menyelidiki sistem daripada eksperimen. Maksudnya apa ini? Jadi begini, pikiran-pikiran politik misalnya kita menyelidiki, mempengaruhi konstituen, bagaimana agar dia itu meningkat kecenderungan revisi ke pemilihannya, keterpilihannya. Jadi kecenderungan keterpilihannya, penerimaan publik terhadap figur dia itu seperti apa. Nah, itu bisa dilihat. Atau sistem politik yang dikembangkan di PDI misalnya lebih patronase atau lebih demokratis, misalnya Anda bandingkan antara ini tadi sistem kepemimpinan di PDI sama PSI, Partai Sosialis ya Bu, Partai Sosialis Indonesia, PSI itu yang muda-muda, Partai Solidaritas Indonesia itu yang muda-muda, mungkin berbeda tentang pola kepemimpinannya. Nah, disiplin ilmu terkait, nah sudah tadi banyak sekali disiplin ilmu terkait. Nah, ini ada komunikasi bahasa sosiolinguistik, Nah, ini sebenarnya bisa saling dipengaruhi. Jadi ini membuktikan bahwa psikologi sosial tidak hanya menyelidiki berdasarkan batasan-batasan yang sangat rigid terkait dengan psikologi itu sendiri. Tapi psikologi sosial begitu rupa harus dibuka wawasannya untuk juga mengaitkan penyelidikan psikologi dengan kognitif, dengan area-area psikologi yang lainnya atau disiplin ilmu yang lainnya. Jadi ada antardisiplin atau interdisiplin atau multidisiplin. Jadi sekarang sudah semakin luas begitu. Contohnya sekarang update status ini bisa diselidiki antara psikologi sosial dengan ini komunikasi, bahasa dan sosiolinguistik gitu. Jadi struktur kalimat update status itu mencerminkan apa sih? Nah, silahkan ini kalau mau latihan terkait dengan pendalaman psikologi sosial, Anda bisa belajar brainstorming ini atau yang ini diskusi dan buat peta historis. Nah, saya tidak menyampaikan peta historis, Anda silahkan berdiskusi atau membaca sumber-sumber terpercaya terkait dengan psikologi sosial sehingga Anda bisa memetakan. Misalnya tahun ini tokoh yang berpengaruh siapa, kemudian isunya bagaimana, fokus kajiannya seperti apa. Bisa Anda buat seperti ini kalau Anda mau bikin ini pemahaman terkait kapan sih sebenarnya psikologi sosial itu muncul di antara psikologi-psikologi yang lain. Nah, teman-teman, ini dia akhir pembahasan pengantar psikologi sosial. Jadi psikologi sosial itu wadah di sekitar kita, wakeh saja. Saat kita menonton televisi itu ya kita bisa menemukan bukti-bukti psikologi sosial ada di sekitar kita. Contohnya iklan gitu. Mengapa sih iklan itu harus diputar terus-menerus? Lapa Mbak? Lapa iklan itu diputar terus-menerus? Padahal kita kan sudah tahu kan, misalnya Pepsodent itu ya. Lapo perusahaan Pepsodent itu selalu memutar-mutar iklan terus-menerus meskipun butuh nggak butuh. Dan itu sebenarnya apa? Untuk melakukan anchoring kognitif.
anchoring memori. Jadi ketika orang itu selalu di-anchor memorinya, maka suatu waktu dia akan ingat otomatis. Jadi iklan itu selalu diulang-ulang dalam rangka membangun anchoring mental, bahkan mental itu sampai apa ya? Pokoknya gak Samsung gak. Nah, itu. Pokoknya HP ini gak HP Samsung gak. Kayak kita itu di keluarga kita itu pokoknya gak Samsung gak. Ya enggak. Lek gak Apple, iPhone. Lek gak iPhone gak, lek gak iPhone gak. Lek gak iPhone gak. Nah itu tidak hanya anchor tapi sudah apa ya? Sudah apa ya? Laten apa ya jenenge? Apa, Bu? Wah, lupa aku. Pokoknya laten ya. Sudah militan. Jadi ketika anchor tusuk terus-menerus atau memori ditusuk menerus dengan informasi di itu ya di televisi, maka orang itu akan militan. Bisa membaca koran, jadi kita bisa menemukan dari informasi koran, majalah, atau menjelajah dunia maya. Sudah saya jelaskan. Atau mengobservasi orang lain, mengobservasi diri sendirinya, ya ini sebagian tugas biasanya lebih banyak mengobservasi diri sendiri karena biar mateng dan lebih tahu dirinya untuk bisa diobservasi dengan lebih tajam. Kalau orang lain itu kadang ribet gitu. Biasanya mahasiswa saya ajak dan saya anjurkan untuk latihan mengobservasi dirinya sendiri. Dan nanti tugas-tugasnya akan banyak mengobservasi dirinya sendiri. Jadi passion saya apa? Nanti ada easy, enjoy, excellent, earn. Easy itu apa yang mudah Anda lakukan, enjoy yang Anda lakukan itu menyenangkan. Kemudian excellent itu Anda menjadi seorang ahli. Jadi apa yang Anda suka itu kemudian menjadi keahlian. Dan earn itu menghasilkan. Apakah Anda bisa mengobservasi itu tadi 4 hal? Oke, friend, itu sesi kedua penjelasan psikologi sosial untuk para pemula. Semoga dapat memberikan informasi dan pemahaman yang cepat terkait dengan psikologi sosial itu, bagaimana cara kerjanya, konteksnya, unit analisisnya, dan kita bisa menemukan psikologi sosial itu di mana saja. Semoga bisa mencerahkan. Selamat berbahagia atau berbahagia dimanapun Anda berada, dan ini menjadi salah satu bagian dari teman Anda untuk berbahagia. Terima kasih. Sampai ketemu di penjelasan-penjelasan berikutnya.